Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, semoga tetap sehat di tengah pandemi corona. Inilah Breaking News SD5 Newsroom, kembali menemani Anda dengan berita teraktual dan terpercaya. Serangkaian berita menarik telah kami siapkan bersama saya, Teresa. Berita pertama, pelestarian sumber daya alam bertujuan agar sumber daya alam tidak cepat habis dan keseimbangannya tetap terjaga. Upaya yang dapat dilakukan adalah menjaga hewan, tumbuhan, tanah, air, dan udara. Akhir-akhir ini, banyak anak muda penggerak cinta lingkungan yang menggerakkan gerakan peduli lingkungan. Seperti apa gerakan tersebut? Kami akan terhubung bersama rekan reporter kami, Aisan dan Ori di Depok, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan Teresa yang ada di studio. Saya Aisar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan Teresa di studio dan saya Ori. Berita pertama adalah penampilan video project selebrasi tema 2 mengenai gerakan peduli lingkungan, bagaimana cara kita mencintai lingkungan. Mari kita simak berita yang satu ini. Assalamualaikum teman-teman, saya Najah. Saya akan menjelaskan tentang apa itu gerakan peduli lingkungan. Gerakan peduli lingkungan adalah aksi secara sadar, sukarela, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh sekolah ataupun individu dalam menerapkan perilaku ramah lingkungan hidup. Contoh gerakan peduli lingkungan yaitu menanam pohon, menghemat air jika tidak digunakan, kurangi polusi dengan cara berjalan kaki atau bersepeda, pilah sampah sesuai jenisnya dan dapat dimasukkan berdasarkan warna tempat sampahnya, serta stop penggunaan plastik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ica. Manfaat peduli lingkungan adalah 1. Sikap peduli lingkungan akan membuat kesehatanmu lebih terjaga. 2. Sikap peduli lingkungan akan membuatmu lebih selektif memilih produk yang akan kamu gunakan. 3. Supaya lingkungan menjadi lebih bersih dan mendapat pasokan oksigen lebih banyak. 4. Supaya dapat terhindar dari serangan polusi udara, tanah, dan air yang di dalamnya terdapat efek buruk. 5. Dapat meningkatkan kualitas sumber daya alam. 6. Agar dapat mencegah banjir dan penyebabnya. Wah, banyak ya manfaatnya. Semoga kita semua sadar akan gerakan peduli lingkungan dan merasakan manfaatnya secara langsung. Kalau bukan kita yang menjaga dan peduli lingkungan, siapa lagi? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, Fauzan dari SD5 Newsroom akan mengajak teman-teman untuk pilah sampah. Kenapa harus pilah sampah? Karena untuk mengurangi sampah yang dibuang ke tempat pembuangan sampah akhir, juga memisahkan sampah organik yaitu sampah makanan dan sampah dapur yang dapat terurai sendiri. Sampah anorganik yaitu sampah plastik bekas, botol minuman, styrofoam, kertas, kardus yang bisa didaur ulang. Sampah B3 yaitu sampah bahan berbahaya dan beracun seperti obat-obatan, batu baterai, pestisida, tabung gas, bekas obat nyamuk, dan masih banyak lagi contoh sampah B3. Caranya bagaimana? Sediakan tempat sampah dengan warna berbeda seperti yang ada di poster ini. Warna hijau untuk sampah organik, warna orange atau kuning untuk sampah anorganik, warna merah untuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun. Ayo teman-teman, kita mulai dari diri sendiri, rumah kita, sekolah kita, dan lingkungan kita. Semangat hidup sehat dan bersih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ais. Sampah plastik sudah menjadi masalah untuk lingkungan hidup kita. Karena sampah plastik memerlukan waktu sekitar ribuan tahun agar bisa terurai. Karena itu, laut dan darat menjadi tercemar. Agar kita bisa mengurangi sampah plastik, kita bisa melakukan prinsip 4R walaupun di rumah. Prinsip 4R yaitu replace, reuse, reduce, dan recycle. Sampah gelas plastik yang biasa kita temukan bisa kita pakai untuk menjadi budik damber loh. Sekian dariku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada air yang bersih, tentu boleh kita menggunakannya. Jika lingkungan ingin bersih, jangan sampai kita merusaknya. Begitu besar si pohon lontar, cocok di taman, cocok ditanam di halaman. Mari jaga lingkungan sekitar, udara segar, hati pun nyaman. Terima kasih, kembali ke studio. Berita selanjutnya, sekelompok muda-mudi menjaga kelestarian sumber daya alam dengan memperkenalkan inovasi penanaman tumbuhan serta budidaya hewan secara berkelanjutan yang juga dapat memanfaatkan berbagai barang bekas di sekitar, bersama rekan Ori dan Aisyah di tempat. Inovasi pelestarian sumber daya alam yang akhir-akhir ini digemari di semua kalangan, terlebih untuk aktivitas di rumah selama pandemi bermacam-macam seperti hidroponik, aquaponik, dan budik damber. Berikut aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kalana. Saya akan menjelaskan tentang aquaponik, hidroponik, dan budik damber. Apa itu aquaponik? Aquaponik adalah sistem budidaya ikan, aquakultur, dan tanaman hidroponik bersama dalam sebuah ekosistem yang resirkulasi atau saling menguntungkan, yang menggunakan bakteri alami untuk mengubah kotoran dan pakan ikan menjadi nutrisi tanaman. Apa itu hidroponik? Hidroponik adalah salah satu metode dalam budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan media tanah. Kebutuhan air pada hidroponik lebih sedikit daripada kebutuhan air pada budidaya dengan tanah. Apa itu budik damber? Budik damber merupakan singkatan dari budidaya ikan dalam ember. Teknik ini merupakan teknik pengembangan dari aquaponik di mana ikan dan tanaman tumbuh dalam satu tempat. Solusi ini didapat untuk mengatasi masalah lahan dalam budidaya tanaman dan ikan. Jadi perbedaan ketiganya adalah dalam penggunaan tanaman dan hewan, sedangkan budik damber adalah solusi lain dari aquaponik. Menarik bukan? Nah, ini contoh budik damber. Mau tahu cara membuatnya? Tonton terus ya teman-teman. Assalamualaikum, saya Diandra. Menurut budidaya hewan menurut inovasi kan? Nah, salah satu inovasinya adalah budik damber. Budik damber cocok di perkotaan yang pekarangannya sudah sangat sempit dan kuantitas air sudah semakin berkurang. Dalam budik damber ada lelenya. Kenapa dipilih lele? Karena lele mempunyai daya tahan hidup 40 hingga 100%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zia. Budik damber bisa diterapkan untuk mengatasi solusi pangan masa depan. Budidaya ini biasanya menggunakan lele karena alasannya kedua adalah dapat hidup di kadar oksigen rendah serta cepat dan tumbuh. Lele dapat hidup berkoloni banyak teman-temannya. Selain mudah dipelihara, tetap harus dipelihara ya. Makasih. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fahmi. Kami akan menceritakan tentang penanaman tanaman yang nantinya akan diletakkan di budik damber. Nah, sebelum tanamannya diletakkan di budik damber, untuk pertama kita harus menamai tanamannya terlebih dahulu. Nah, bahan-bahan untuk menyemainya, yang pertama wadahnya, lalu kapas yang sudah dibasahi, dan bibit kangkung. Lalu kita taruh aja deh bibitnya ke sini ya. Nah, kalau udah disusun-susun kayak gini, tinggal tunggu aja deh beberapa minggu sampai dia keluar tumasnya dan daunnya. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arkan dari kelas Neuro. Hari ini saya ingin melihatkan perkembangan lele di minggu pertama. Nah, yang awal dari ukurannya itu 8 cm. Apakah ada perkembangan? Ayo kita ukur. Oh, ada, ukurannya 12 cm. Berarti di minggu pertama ini ada perkembangan ya. Nah, bagaimana dengan kangkungnya? Ayo kita lihat dan kita ukur kangkungnya. Ukuran kangkungnya itu 10 cm untuk di minggu pertama. Berarti ada perubahan ya. Sekian dari Arkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan proyek budik damber yang saya kerjakan. Saya menanam kangkung pada Jumat, Agustus 13, 2020. Sempat tumbuh tapi ada yang patah dan ada yang miring, mati-mati. Aku juga membeli benih ikan lele yang sebanyak 25 ekor. Yang hidup sisanya 4, yang lainnya mati semua. Kemudian aku mengambil benih lele baru dari sekolah sebanyak 25 ekor. Yang mengambil dari sekolah sisa 17 ekor, sehingga aku memiliki 21 ekor benih lele yang tersisa. Aku menanam kembali sawi, bayam, dan kangkung. Yang berhasil tumbuh cuma kangkung. Dan ada yang mati, sisanya 6 batang. Ini juga lagi dikuras. Budik damber yang saya kerjakan baru 2 kali dikuras. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sakir. Pertumbuhan tanaman pada minggu ketiga dalam penyemaian akan saya ceritakan sebagai berikut. Pohon kangkungnya semakin tinggi, daunnya semakin lebat. Ayo kita panen.
Alhamdulillah, sudah kita panen. Selamat memasak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Wah, pemuda-pemudi yang sangat menginspirasi kita ya. Jadi, mengetahui perbedaan inovasi-inovasi untuk pelestarian sumber daya alam serta pembibitan dalam pertumbuhan tanaman. Salah satu yang menarik dan dapat diperagakan di rumah tanpa memerlukan lahan yang luas adalah pembuatan bedik gamber atau budidaya ikan di dalam ember. Bagaimana sih instalasi cara pembuatannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kinara. Teman-teman, kami akan mempraktekkan cara membuat budik gamber atau budidaya ikan dalam ember. Nah, bahan-bahannya ada ember plus tutup atau kapasitas air yang kurangnya 25 sampai 50 cm. Terus botol atau gelas plastik sama benih ikan lele, ukurannya itu mereka 8 sampai 9 cm. Lalu arang kayu, lalu kawat, terus tang, terus sama solder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahmi. Bagaimana cara membuat budik gamber dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah? Gimana ya? Pertama, lubangi gelas plastik dan pindahkan tanaman ke dalam gelas plastik yang sudah diisi oleh arang kayu sebagai media tanam. Sekarang saya akan mencontohkannya. Nah, ini saya melubangi gelas plastika menggunakan solder. Kalau kalian ingin coba memakai solder, hati-hati ya, kena tangan. Nah, ini yang sudah saya bolongin di sini, dan di sini. Nah, di sininya itu buat nanti kawatnya, jadi dimasukin terus disangkutin. Nah, sekarang kita masukin arangnya. Nah, terus kita masukin tanaman. Nah, sudah jadi. Nanti ininya tinggal dikasih kawat terus disangkutin ya. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaila. Cara pembuatan budik gambar yang kedua adalah potong kawat. Nah, ini sudah potong. Selanjutnya masukkan kawat ke gelas yang sudah dilubang tadi ya. Ini ya. Sekarang kita pasang buat candle ya. Sini ya teman-teman. Ini airnya sampai sebatas arang ya teman-teman, supaya airnya bisa meresap ke tanamannya. Kita pasang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Malaika. Nah, sekarang budik dambernya sudah jadi. Sekarang tinggal dikasih makan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata pembuatan budik damber tidaklah sulit serta dapat menggunakan barang-barang bekas di sekitar kita. Selamat mencoba di rumah. Selanjutnya, laporan dari saudara Aisyah di tempat. Rekan Ori, pada instansi pembuatan budik damber terdapat tips dan trik agar budidaya ikan dalam ember dapat maksimal dan nantinya dapat memanen hasil yang memuaskan. Apa saja tips dan triknya? Mari kita simak liputan yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rio. Teman-teman, setelah instalasi pembuatan budik damber, kami akan memberikan tips dan trik dalam perawatan bibit hewan dan tanaman dalam perbuatan budik damber. Tips dan trik ini untuk meminimalkan kerusakan pada hewan dan tumbuhan seperti yang kita ketahui di video sebelumnya, bahwa bibit hewannya menggunakan lele dan tumbuhannya menggunakan bayam maupun kangkung ya. Tips dan trik yang pertama adalah pilih tanaman dan ikan dengan bijak dan pilih yang paling baik di iklim masing-masing ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tips saya Haiza. Tips dan trik yang kedua adalah cek daun sayur setiap hari kan. Kalau ada kucunya maka harus dibuang karena akan menimbulkan potensi besar untuk mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raka. Tips dan trik yang ketiga adalah untuk pakan lele ikan 2 atau 3 kali sehari dengan waktu yang rutin. Serta tips dan trik yang keempat adalah awasi nafsu makan ikan lele. Lakukan pergantian air jika nafsu makan ikan lele menurun. Cirinya adalah ikan lele makan kepala di atas dan ekor di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Zaki. Aku akan menunjukkan tips dan trik nomor 5, yaitu adalah menguras air 10-14 kali sekali. Seperti kayak gini. Buka dulu penutupnya. Nyalakan kerannya. Air harus diganti karena saat hujan ikan akan mati karena terlalu kotor. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Reka. Hari ini saya akan menjelaskan tips dan trik ke-6. Mau tahu? Kangkung bisa dipanen 14-21 hari sejak tanam dan bisa bertahan sampai 4 bulan loh. Mau tahu caranya? Sini Reka tunjukin caranya. Kangkung siap dipanen sekitar 30-40 cm teman-teman. Cara panennya juga ada dong. Kita potongnya dari pangkalnya. Kenapa nggak boleh dari akarnya? Nanti dia bisa tumbuh lagi, bisa kita panen lagi, ya nggak? Iya dong. Nah sini saya tunjukin cara panennya. Kita kumpulin kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita potong pangkal bawah batangnya ya teman-teman. Sedangkan yang masih kecil-kecil itu kita biarin aja biar bisa panen lagi juga. Sekian tips dan trik dari Reka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat memasak kangkung.
saya adalah tips dan trik yang kedua adalah panen ikan lele. Ikan lele bisa dipanen dalam waktu 2 bulan jika benihnya bagus. Jika tidak bagus, lebih dari 2 bulan. Ini baru beberapa minggu, jadi masih kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Fatila. Tips dan trik yang kedepan adalah teman-teman harus meletakkan ember di tempat yang mataharinya terpapar maksimal ya. Karena tanaman sangat membutuhkan matahari untuk proses makanannya atau fotosintesis. Sedangkan ikan membutuhkan matahari agar air tidak terlalu dingin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia. Tips dan trik ke-9 adalah juga terkena air di bawahnya, jadi tidak perlu disiram terus-terusan ya. Adalah 9 tips dan trik yang bisa dicoba ya ketika mengalami masalah pada tanaman ataupun hewan yang dijadikan budik damber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin seru ya dalam membahas budik damber ini. Selain tips dan triknya, ternyata pembuatan budik damber memiliki keuntungan ketika kita sudah melakukannya untuk membuatnya. Apa saja sih keuntungan yang kita dapatkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiana dalam pembuatan budik damber. Ternyata kita bisa mendapatkan keuntungan di dalamnya loh. Kira apa saja keuntungannya? Nah, yang pertama adalah kotoran ikan dapat langsung dijadikan pupuk organik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zora. Keuntungan yang kedua adalah menghasilkan sayur dan ikan dari satu reproduksi, sayur segar dan ikan berprotein dan bersifat kelanjutan, jadi bisa digunakan berkali-kali loh. Sistem ini dapat menampung hingga 10 kali lipat pada luasan yang sama dan akar tanaman mendapat nutrisi zat hara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Fatan. Selanjutnya keuntungan yang keempat adalah karena teman-teman tidak perlu pediangan dan tidak perlu terus disiram. Sedangkan keuntungan yang kelima adalah mudah, tidak mahal, dan bisa menggunakan bahan bekas seperti gelas air mineral ini, serta menghemat air dan tidak butuh lahan yang luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nesrina.
Keuntungan yang keenam adalah hasil panen dapat dijual dan dapat membantu sumber daya alam untuk pakan pada tanaman dan hewan. Itu dia keuntungan yang didapatkan ketika membuat budik damber. Ayo buat budik damber di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Banyak keuntungan yang dapat diambil dalam pembuatan budik damber ini. Bahkan bisa kita jual sebagai pemasukan dalam masa pandemi yang tidak tentu ini. Sebelum itu kita pantun dulu yuk. Ibu pergi membeli buah pepaya. Buah pepaya dari Pulau Bali. Kalian jangan kemana-mana ya. Breaking News SD 5 Brain Neuro segera kembali. Kembali ke studio Dresa. Kembali ke Breaking News dari Brain Neuro. Pakan ikan yang harganya tidak murah membuat sekelompok orang mencari alternatif pakan lain dengan cara pembuatan maggot. Selain dapat dikembangbiakan dalam jumlah banyak dan menghemat biaya, maggot juga memiliki kandungan gizi yang baik untuk hewan ternak. Bagaimana cara pembuatannya? Berikut laporan rekan Aisyah di tempat. Terima kasih. Seperti yang kita tahu, maggot dikembangbiakan melalui lalat BSF, lalat hitam. Belakangan ini, maggot banyak dikembangbiakan karena memiliki banyak manfaat. Dan apa itu maggot? Dan bagaimana cara pembuatannya? Mari kita simak liputan yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bina. Tahukah kamu ada mangot? Mangot adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti larva. Berbeda dari belatung yang hidup dari daging busuk. Mangot ini hidup di sampah rumah tangga. Mangot itu tersendiri merupakan hewan yang rakus dalam hal makan dengan panak. Mangot merupakan sampah organik dapat mencapai 1 kg satu hari. Jika kita bisa memanfaatkan sampah rumah tangga untuk membuat mangot. Mangot ini bersifat lebih tenang, sedangkan belatung lalat hijau bersifat aktif dan agresif, juga hidup di tempat kotor. Siklus hidup lalat BSF adalah dengan pupa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kabas. Tempat strategis untuk mendapatkan lalat BSF ada di alam terbuka, ada di kandang seperti ini. Di situ ada bahan organik makanan dan sampah-sampah daun. Lalat BSF akan bertelur di celah-celah kayu dan bisa juga mengundangnya dengan minuman fermentasi, contohnya seperti ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Izan. Untuk tempat penetasan dan tempat pembesaran maggot seperti ini teman-teman. Media paling mudah adalah menggunakan bekatul, karena setiap penduduk wilayah Indonesia mengkonsumsi nasi, jadi katul atau dedak pasti ada. Ini dedaknya. Untuk membuat fermentasinya cukup mudah. Yang kita perlu siapkan adalah dedak yang kering, lalu kita beri air dan kita aduk sampai tercampur rata. Jika
media untuk memancing BSF sudah ada, langkah selanjutnya kita menyiapkan tempat bertelurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafa. Sekarang ini emakku sudah mulai berkembang dan dikenal banyak orang. Tapi masih banyak juga yang belum tahu cara membudidayakannya. Nah, apakah kalian ingin tahu cara membudidayakan maggot? Sebelum itu kita siapkan dulu alat dan bahannya. Pertama-tama ada air secukupnya. Lalu telur maggot yang putih-putihnya ya. Lalu buat fermentasinya menggunakan yakul ini. Plastik yang biasa digunakan untuk berkebun. Dan ini adalah tempat pembiakannya. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hani. Nah, sekarang kita bakalan menaruh telurnya nih. Telurnya seperti ini. Kita taruh telurnya di tengah-tengah. Lalu kita tampilkan sini. Ini kalau sudah seperti ini tunggu 5-6 hari, nanti dia bakalan keluar sendiri untuk mencari makan bedaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Khalid. Akan menjelaskan tentang cara memanggil lalat. Caranya adalah beberapa sedikit saja ininya kita dituang-tuangin seperti ini. Itu lalat sampai 2-3 hari lalat-lalat akan berdatangan dan bertelur di sini. Nah, yang ini sama seperti tadi dituang-tuangin sedikit-sedikit. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Jamal. Teman-teman, pada pembuatan maggot banyaklah keuntungan yang bisa diperoleh dalam pemeliharaannya, yaitu 1. Baik bagi lingkungan sekitar, 2. Menghasilkan pakan yang penuh dengan nutrisi, 3. Tidak bau amis, 4. Cara budidayanya yang mudah dan tidak sulit, 5. Bersifat antibiotik dan mampu menurunkan daya tahan hidup virus, 6. Mampu mengurangi limbah organik. Hal ini tentunya sangat baik untuk pengelolaan sampah, sehingga apabila ada sampah maka langsung saja diberikan ke maggot dan mereka akan dengan cepat menghabiskannya. Ditambah lagi dengan terus-menerusnya mereka akan biak. Insya Allah ya, maggot ini selain bisa memberi pakan hewan yang kelaparan dengan nutrisi yang tinggi, bisa juga untuk menjaga lingkungan dari tumpukan sampah. Maggot juga bisa dijadikan sebagai peluang usaha yang menguntungkan karena harganya lumayan. Diperhitungkan apalagi semakin baik pemeliharaan dan pembuatannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berinteraksi sekali ya pembuatan bambu tersebut, meskipun tak jarang orang jijik dan geli melihatnya. Ternyata lalat memiliki banyak manfaat. Di langit ada pelangi, tak lupa aku hitung warnanya. Sekian laporan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi berita tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Breaking News sesi 5 Millennium Rock. Saya Desa dan rekan rekan kami yang bertugas. Saya Aisyar pamit. Dan saya Orly pamit undur diri. Dan teman-teman semuanya jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan ya. Terima kasih telah menyaksikan rangkaian berita hari ini. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.